warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang interaksi antar komponen ekosistem dan pencemaran lingkungan. Perkenalkan, nama saya Robi Cinta Maulana. Nama saya Dinda Lestari. Pengertian interaksi yang terjadi antar biotik dengan biotik atau biotik dengan abiotik. Interaksi antar komponen ekosistem meliputi kompetisi, predasi, dan simbiosis. A. Kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi tingkat individu pada saat terjadi persaingan makanan, tempat hidup, dan pasangan hidup antar merek. B. Predasi. Predasi merupakan interaksi antara pemangsa dan mangsa. Pada umumnya, pemangsa adalah karnivora, sedangkan mangsa adalah karnivora. C. Simbiosis. Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dengan hidup bersama di suatu daerah. 1. Simbiosis. Simbiosis mutualisme, yaitu bentuk interaksi antara dua organisme yang saling menguntungkan. Contoh interaksi mutualisme diantaranya sebagai berikut. A. Bakteri Rhizobium sp dengan bintil akar tumbuhan kacang-kacangan. Rhizobium sp akan membentuk asosiasi dengan akar tanaman kacang-kacangan dan membentuk bintil akar. Bakteri tersebut mendapat makanan dari hasil fotosintesis tumbuhan. Sedangkan kehadiran Rhizobium sp akan membantu tanaman akan ketersediaan nitrogen. B. Lebah dengan tumbuhan berbunga. Lebah mendapatkan nektar dari bunga, sedangkan tumbuhan terbentukan proses penyerbukan. 2. Simbiosis komensalisme, yaitu interaksi yang hanya menguntungkan salah satu pihak tetapi tidak merugikan organisme lainnya. 3. Simbiosis parasitisme, yaitu interaksi antar organisme di mana satu organisme diuntungkan sedangkan organisme lainnya dirugikan. 4. Simbiosis naturalisme, yaitu interaksi antar dua jenis organisme yang tidak saling mengaruhi atau netral. 2. Interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Interaksi pada sebuah ekosistem melibatkan komponen biotik dan abiotik sehingga membentuk keseimbangan kehidupan di permukaan bumi. Interaksi antar dua komponen tersebut menyebabkan terjadinya aliran energi, yaitu rantai makanan dan jaring-jaring makanan serta siklus materi. A. Rantai makanan. Rantai makanan adalah upaya pemenuhan energi bagi organisme heterotrof dengan cara memangsa organisme lain. Di dalam rantai makanan terjadi transfer energi dari produsen hingga konsumen, terakhir melalui proses makanan dan dimakan. B. Jaring-jaring makanan. Dalam sebuah ekosistem, produsen dan konsumen primer tidak hanya dimaksa oleh satu spesies konsumen saja. Hal ini menyebabkan terjadinya interaksi organisme rumit. Dalam jaring-jaring makanan terjadi interaksi kompetisi, yaitu interaksi saling bersaing untuk memperoleh makanan. C. Siklus materi. Energi dan materi secara konstan digunakan dan dipindahkan dari tingkat trofik satu ke tingkat tropik selanjutnya. Dari bumi dalam ekosistem, materi yang menyusun tubuh makhluk hidup berasal dari bumi yang berupa unsur dan senyawa kimia. Tidak ada materi yang terbuang di dalam siklus materi karena materi tersebut secara kontinu diambil dari lingkungan dan digunakan oleh makhluk hidup. Siklus materi meliputi siklus air, siklus karbon, siklus nitrogen, siklus oksigen, dan siklus fosfor. Pencemaran lingkungan. Pengertian pencemaran lingkungan atau polusi merupakan dampak dari tindakan manusia yang menyebabkan kondisi buruk terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan akan semakin parah seiring meningkatnya aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan lingkungan. 1. Pencemaran air. Air merupakan sumber daya alam yang paling mudah terkontaminasi polutan karena sifatnya sebagai palaru universal. Menurut peraturan pemerintah RI No. 20 tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air digolongkan menurut peruntukannya menjadi 4,
yaitu golongan A, air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu. Golongan B, air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum. Golongan C, air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan. Serta golongan D, air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian dan dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri, pembangkit listrik tenaga air. Jenis-jenis limbah yang dapat menyebabkan pencemaran air. A. Limbah padat. Limbah padat dapat berupa butiran kasar atau halus. Limbah padat yang terlarut dalam air akan menyebabkan kepekatan dan massa jenis air meningkat. Pencemaran air akibat limbah pada umumnya ditandai dengan perubahan warna air. B. Limbah organik. Limbah organik merupakan limbah yang mudah mengalami pembusukan akibat aktivitas mikroorganisme. Berlebihnya limbah organik yang dibuang pada saluran air dapat menyebabkan air tercemar akibat tidak terkendali perkembangan mikroorganisme dalam air. C. Limbah cair. Limbah cair meliputi minyak atau sisa aktivitas industri yang sulit terurai. Pada umumnya, limbah cair akan menutupi permukaan air sehingga air tidak layak konsumsi. Selain itu, sinar matahari tidak bisa menembus permukaan air. D. Limbah kimia. Limbah kimia baik dari aktivitas rumah tangga maupun industri, seperti deterjen, pestisida, dan bahan pembersih lainnya, sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan. 2. Pencemaran udara. Makhluk hidup sangat memerlukan oksigen dan kandungan hirup untuk melakukan aktivitas pembakaran dalam metabolisme tubuh. Minimal udara bersih memiliki kandungan oksigen sebesar 20%. Beberapa polutan yang menyebabkan udara mengalami pencemaran. A. Oksida karbon. Molekul oksida karbon dapat berupa karbon monoksida atau CO atau karbon dioksida CO2. Oksida karbon umumnya dihasilkan dari proses pembakaran baik hasil kendaraan bermotor maupun aktivitas industri. Tingginya kandungan karbon di udara akan menyebabkan beberapa masalah bagi lingkungan hidup, antara lain sebagai berikut. 1. Efek rumah kaca, yaitu meningkatnya suhu bumi akibat sinar matahari yang dapat dikandungkan kembali hewan. 2. Infeksi saluran pernapasan, ISPA, yaitu infeksi pada saluran pernapasan akibat menghirup gas karbon yang sangat mematikan karena sel darah lebih mudah mengikuti dioksida karbon daripada karbon. B. Klorofluorokarbon, CFC. Berbagai peralatan pendinginan seperti AC dan kulkas umumnya menggunakan CFC atau biasa disebut sebagai freon. Kebocoran freon pada alat pendingin akan menyebabkan freon naik ke tempat lapisan ozon. Kedua. C. Oksida belerang. Molekul oksida belerang meliputi sulfur dioksida SO2 dan sulfur trioksida SO3. Oksida belerang yang terdapat di udara jika terkena air hujan akan menyebabkan turunnya hujan asam yang sangat korosif terhadap benda-benda di permukaan bumi. D. Oksida nitrogen. Terdapat dua bentuk senyawa yaitu nitrogen dioksida NO2 dan nitrogen monoksida NO. Nitrogen dioksida berwarna kecoklatan serta berbau tajam menyengat, sedangkan gas nitrogen monoksida tidak berwarna dan tidak berbau. E. Komponen organik volatil. Komponen organik volatil yang mudah menguap seperti gas metana C4 dan benzena C6H6 merupakan salah satu polutan udara. Peristiwa penguraian dan pembusukan sisa kehidupan makhluk hidup selalu disertai dengan terbentuknya gas metana. 3. Pencemaran tanah. Masuknya polutan ke tanah menyebabkan terjadi penurunan kualitas tanah. Ketika tanah mengalami kerusakan, produksi pangan akan mengalami gangguan akibat produksi. Pertanian semakin menurun, menyebabkan pencemaran tanah antara lain limbah padat dan limbah cair. Limbah padat menyebabkan pencemaran tanah dapat berupa plastik, kaleng, logam, atau benda-benda lain yang tidak dapat terurai ketika masuk ke dalam tanah. 4. Dampak pencemaran lingkungan. A. Umumnya berbagai penyakit pencemaran lingkungan dapat menyebabkan berbagai penyakit. Misalnya penyakit menular akibat pencemaran air, antara lain hepatitis A,
kolera, poliomyelitis, disentri, askariasis, dan skabis. Sementara itu, beberapa penyakit tidak menular akibat pencemaran air oleh logam berat. B. Pindahnya spesies. Tingginya akumulasi dan bahaya dari polutan dapat berdampak pada kematian suatu organisme. Jika hal tersebut terjadi secara terus-menerus, spesies dari organisme tersebut dapat mengalami kepunahan. Apalagi jika polutan menyebabkan fungsi reproduksi suatu organisme mengalami masalah sehingga tidak dapat berkembang biak. C. Ledakan hama. Rentannya suatu spesies yang tercemar polutan dapat berdampak pada kematian. Salah satu kematian predator. Predator berfungsi mengendalikan populasi tingkat trofi di bawahnya sehingga jika predator hilang di dalam rantai makanan dapat berakibat pada meningkatnya spesies tertentu. Jika hal ini terjadi pada ekosistem sawah, akan terjadi ledakan hama yang akan sulit dikendalikan manusia. D. Ketidakseimbangan lingkungan. Polutan yang mencemari suatu lingkungan dapat berdampak pada berbagai populasi spesies berdampak bahkan pada kematian. Kelima, upaya mengatasi pencemaran lingkungan. Upaya untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup dikenal sebagai konservasi. Berikut beberapa alasan tindakan konservasi perlu dilakukan. Yang ke-1, tumbuhan dan hewan mengalami status kelangkaan. Kedua, mencegah pemanasan global dan gangguan siklus materi. Ketiga, memastikan konservasi hutan hujan tropis. Hal ini karena hutan tropis sebagai sumber dari obat-obatan dan industri. Keempat, melindungi kehidupan ekosistem laut, khususnya merupakan ikan yang dikonsumsi oleh manusia. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada. Gak apa-apa, lanjut aja. Saya Jeffrey dari kelompok 3. Saya Jeffrey dari kelompok 3 izin bertanya. Interaksi apa saja yang terjadi dalam suatu ekosistem? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cika dan menjadi dari kelompok 10. Izin bertanya, apa dampak dari interaksi antar komponen ekosistem? Ya. Perkenalkan, nama saya Reza Munggugo dari kelompok 4. Jelaskan apa itu komponen abiotik dan biotik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil dari kelompok 9. Bertanya, apa yang terjadi pencemaran lingkungan? Izin bertanya. Perkenalkan dulu. Wah, lagi direkam ya, Ge. Enggak. Perkenalkan, nama saya Angga Nuristan, saya dari kelompok 1. Bertanya, apa pencemaran air? Sebutkan. Enggak. Izin bertanya, siap izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sadura dari kelompok 6. Izin bertanya, apa penyebab pencernaan lingkungan? Enggak. Siap izin bertanya dari kelompok 5. Nama Albat Reja dan pertanyaannya itu apa pencemaran udara? Enggak. Izin bertanya dari kelompok 8. Saya Muhammad Khalil Khalifah. Sebutkan apa saja pencemaran udara. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zeki Nurafi Ahyadi dari kelompok 2. Izin bertanya. Enggak apa-apa, lanjut aja. Dari kelompok 7 ingin bertanya, sebutkan pencemaran tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 ingin bertanya bagaimana munculnya berbagai penyakit. Jawab dari kelompok 3 atas nama Jeffrey.
Jeffrey, puas? Oh iya, puas. Pertanyaan kedua, apa namanya? Dari kelompok 10 atas nama Cika, apa dampak interaksi antar komponen ekosistem? Jawabannya menjaga homeostasis dalam keseimbangan populasi, membentuk jaring-jaring hubungan kompleks di dalam ekosistem, mengaruhi keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Izin menjawab dari kelompok 4 atas nama Reja. Jelaskan apa itu komponen abiotik dan biotik. Jawabannya, komponen biotik adalah semua makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik adalah semua benda mati. Puas. Oh iya. Dua aja, dua. Puas nggak? Puas. Izin menjawab dari kelompok 9 atas nama Patin. Apa yang dimaksud pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan atau polusi merupakan dampak dari tindakan manusia yang menyebabkan kondisi buruk terhadap lingkungan. Dari kelompok 1 atas nama Angga, apa pencemaran air? Sebutkan pencemaran air. Di antaranya limbah padat, limbah organik, limbah cair, dan limbah kimia. Puas. Paham? Puas. Jawab dari kelompok 6 atas nama Reka. Apa penyebab pencemaran lingkungan? Penyebabnya adanya aktivitas manusia, eksploitasi alam, industrialisasi, dan bencana alam. Paham? Jawab dari kelompok 8. Woi. Kelompok 8 dari Pajar. Sebutkan apa pencemaran udara. Woi. Oksida karbon, klorofluorkarbon, oksida belerang, nitrogen, dan komponen volatil. Dijawab dari Cia kelompok 7. Sebutkan pencemaran tanah. Limbah padat dan limbah cair. Puas. Izin menjawab dari penomor kelompok 5. Bagaimana munculnya penyakit? Oh, karena zat pencemar atau polutan yang di dalamnya dapat membahayakan kesehatan manusia. Bisa dipahami? Bisa. Sekian dari kelompok kami. Maaf kalau ada kesalahan kata atau kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.